Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Asratul Rahmi dan rekan saya Mainani Alfiatmi, Rahmi Anisya, Kinda Putri Dania, dan Feby Putri Eliza. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester aplikasi spreadsheet mengenai financial modeling pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. Baiklah, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu download laporan keuangan atau financial statement dan laporan tahunan atau annual report PT Nippon Indosari Corpindo Tbk pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Yang kedua, mengumpulkan data laporan keuangan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk untuk menyiapkan income statement, balance sheet, dan cash flow. Yang ketiga, dalam hal ini kami akan membuat proyeksi atau forecast period 5 tahun ke depan, yaitu untuk tahun 2021 sampai 2025, yang terdiri dari proyeksi laba rugi, neraca, dan arus kas. Baiklah, untuk sheet yang pertama yaitu income statement, yang terdiri dari revenue. Untuk angka revenue diperoleh dari annual report, dan untuk presentasi growth-nya yaitu 21% dari revenue 2019 dibagi dengan tahun sebelumnya dikurang dengan 1. Untuk cost of goods sold itu tuh angkanya didapat dari annual report juga. Untuk presentasi of revenue-nya yaitu cost of goods sold dibagi dengan revenue. Dan untuk gross profit yaitu revenue dikurangi dengan COGS, maka didapat gross profit. Dan untuk presentasi of revenue-nya yaitu gross profit dibagi dengan revenue. Dan untuk operating expense angkanya diperoleh dari laporan keuangan. Untuk presentasi of revenue-nya didapat dari operating expense dibagi dengan revenue. Untuk earning before interest tax diperoleh dari gross profit dikurangi dengan operating expense. Untuk interest expense diperoleh dari laporan keuangan. Untuk laba sebelum pajak diperoleh dari EBIT dikurang dengan interest expense. Selanjutnya, untuk income tax expense ini diperoleh dari laporan keuangan juga. Dan untuk tax rate-nya yaitu income tax expense dibagi dengan laba sebelum pajak. Selanjutnya, net income diperoleh dari laba sebelum pajak dikurangi dengan income tax expense. Dan untuk depresiasi dan amortisasi diperoleh dari catatan atas laporan keuangan, sehingga diperoleh EBITDA-nya pada tahun 2018 yaitu 910 miliar, untuk 2019 1.208 miliar, untuk 2020 1.237 miliar. Baiklah, selanjutnya untuk sheet yang kedua yaitu balance sheet. Nah, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk yang mana satuannya in billion, balance sheet-nya terdiri dari aset, yang mana aset ini dibagi menjadi dua bagian yaitu current asset dan non current asset. Nah, akun-akun yang ada di current asset dan non current asset ini kita peroleh dari laporan keuangan. Nah, dengan total aset diperoleh pada tahun 2018 yaitu 4.394 miliar, untuk tahun 2019 4.682 miliar, dan untuk tahun 2020 4.452 miliar. Nah, begitu juga untuk liabilities. Nah, liabilities ini terdiri dari current liabilities dan long term liabilities. Nah, di sini akun-akunnya diperoleh juga dari laporan keuangan dengan total liabilities yaitu pada tahun 2018 1.477 miliar, untuk 2019 1.589 miliar, dan untuk tahun 2020 1.654 miliar. Dan kita masuk ke equity. Bagian equity ini diperoleh juga dari laporan keuangan.
di mana total equity yaitu 2.917 miliar, dan untuk tahun 2019 3.093 miliar, dan untuk 2020 2.798 miliar. Nah, untuk melihat keseimbangan antara total aset dengan total liabilitas dan equity, di sini kita bisa melihatnya dari cek ini, di mana cek ini harus 0,0 untuk mendapatkan keseimbangan atau balance. Baiklah, selanjutnya yaitu sheet cash flow statement PT Nippon Indosari Carpindo, yang mana satuannya in billion. Nah, untuk cash flow statement ini terbagi menjadi 3, yaitu cash flow from operating activities, cash flow from investing activities, dan cash flow from financing activities. Nah, akun-akun yang ada di sini diperoleh dari laporan keuangan. Nah, untuk maka didapatlah net cash flow. Nah, net cash flow ini diperoleh dari cash profit by operating activities ditambah dengan investing ditambah dengan financing. Nah, diperolehlah net cash flow-nya. Dan untuk beginning cash balance diperoleh dari laporan keuangan tahun sebelumnya. Nah, untuk ending cash balance ini diperoleh dari net cash flow ditambah dengan beginning cash balance. Baiklah, selanjutnya sheet financial modeling. Nah, di sini langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu copy semua data yang sudah kita input tadi di ketiga sheet sebelumnya ke sheet financial modeling. Nah, untuk asumsi-asumsi proyeksi yang akan kita lakukan, yang pertama pada laporan laba rugi atau income statement, yaitu membuat proyeksi penjualan atau revenue yang didapat setelah membaca informasi laporan tahunan. Nah, untuk pada tahun 2018 ini, PT Nippon Indosari Carpindo Tbk mampu memperkuat struktur pemodalan melalui rights issue di tahun 2017. Nah, untuk tahun 2019 ke 2020, PT Nippon Indosari Carpindo Tbk mengalami penurunan penjualan dikarenakan pada saat itu pandemi COVID-19 melanda dunia. Nah, berbagai industri termasuk sektor makanan dan minuman di Indonesia juga turut merasakan dampaknya. Nah, pada masa-masa sulit ini, PT Nippon Indosari Carpindo Tbk tetap fokus menjalankan bisnisnya dengan memperkembangkan pasar pada area pemukiman dengan cara online. Maka, kami penulis mengasumsikan proyeksi di tahun selanjutnya yaitu 10%. Nah, untuk proyeksi revenue di tahun 2021 diperoleh dari revenue tahun sebelumnya dikali 1 ditambah dengan 10%. Dan selanjutnya yaitu cost of goods sold. Nah, setelah mengenai informasi beban pokok penjualan menjelaskan bahwa cukup stabil, sehingga kami penulis mengambil asumsi proyeksi yaitu dari rata-rata tahun 2018, 2019, 2020 diperoleh 45%. Nah, untuk COGS ini tidak peroleh dari revenue dikali dengan 45%. Selanjutnya gross profit. Gross profit diperoleh dari revenue dikurangi dengan beban pokok penjualan. Nah, untuk presentasinya yaitu dari gross profit dibagi dengan revenue. Selanjutnya operating expense. Nah, operating expense ini kita asumsikan dari rata-rata 2018 sampai 2020 diperoleh 48%. Nah, untuk operating expense-nya revenue dikali dengan 48%. Untuk earning before interest tax diperoleh dari gross profit dikurangi dengan operating expense. Nah, selanjutnya interest expense. Interest expense diperoleh dari supporting schedule. Untuk selanjutnya pre-tax income diperoleh dari EBIT dikurangi dengan interest expense. Nah, tax rate
diasumsikan dengan tarif 25% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 pasal 17 ayat 1 yang mengatakan bahwa pajak yang dikenakan terhadap badan adalah dengan tarif 25%. Maka diperoleh income tax expense yaitu pre-tax income dikali dengan 25%. Untuk net income yaitu dari pre-tax income dikurangi dengan income tax expense. Dan untuk depreciation dan amortisasi ini diperoleh dari supporting schedule. Nah, diperolehlah earning before interest tax, depreciation dan amortisasi. Nah, ini untuk tahun 2021 yaitu 1.184 miliar, 2022 1.222 miliar, untuk 2023 1.258 miliar, untuk 2024 1.294 miliar, dan untuk tahun 2025 1.332 miliar. Baiklah, selanjutnya yaitu balance sheet. Nah, di sini balance sheet terdiri dari aset. Aset dibagi menjadi dua, yaitu current asset dan non current asset. Nah, untuk kas ini diperoleh dari perhitungan cash flow. Dan untuk order current financial asset ini diasumsikan sama dengan tahun 2020. Dan untuk akun receivable diperoleh dari penjualan dikali dengan akun receivable days dibagi dengan 365. Dan untuk inventory yaitu diperoleh dari COGS dikali inventory days dibagi dengan 365. Dan untuk prepaid expense itu diasumsikan sama dengan tahun 2020. Dan untuk order current asset juga diasumsikan sama dengan tahun 2020. Selanjutnya untuk PPE ini diperoleh dari supporting schedule. Dan untuk intangible asset juga diperoleh dari supporting schedule. Dan untuk right of use aset ini diasumsikan sama dengan tahun 2020. Begitu juga dengan long term investment dan other non current asset. Maka diperoleh total aset di 2021 yaitu 7.272 miliar. Begitu untuk seterusnya. Selanjutnya liabilities. Nah, liabilities terbagi dari current liabilities. Untuk short term loans ini diperoleh dari supporting schedule. Untuk akun payable ini diperoleh dari COGS dikali dengan akun payable days dibagi dengan 365. Untuk order current liabilities ini diasumsikan sama dengan tahun 2020. Untuk long term debt net of current maturities ini diasumsikan sama dengan tahun 2020. Untuk order long term liabilities juga diasumsikan sama dengan tahun 2020. Selanjutnya common stock. Nah, untuk common stock diasumsikan sama dengan tahun 2020. Dan untuk additional paid in capital juga diasumsikan sama untuk tahun 2020. Nah, retained earnings atau laba ditahan. Nah, diperoleh dari laba ditahan tahun sebelumnya ditambah dengan laba bersih tahun proyeksi. Nah, selanjutnya setelah dilakukan semua, pastikan total aset dan total liabilities dan equities itu seimbang atau balance yang ditandai dengan cek 0 semuanya. Selanjutnya untuk balance sheet assumptions itu untuk akun receivable days-nya ini diperoleh dari akun receivable dibagi dengan revenue dikali dengan 365. Begitu juga untuk inventory itu inventory dibagi dengan COGS dikali dengan 365. Dan untuk akun payable juga begitu, akun payable dibagi dengan COGS dikali dengan 365. Untuk proyeksinya atau forecast periodnya kita asumsikan sama dengan tahun 2020. Baiklah, selanjutnya cash flow statement yang terdiri dari operating, investing, dan financing. Untuk net income ini diperoleh dari supporting schedule. Dan untuk add back non
cash item yang terdiri dari depresiasi dan amortisasi ini juga diperoleh dari supporting schedule. Dan untuk change in working capital yang terdiri dari akun receivable dan inventory ini diperoleh dari balance sheet dari perhitungan dengan cara piutang ditambah dengan piutang dan persediaan pada tahun sebelumnya dikurangi dengan proyeksi. Dan untuk akun receivable diperoleh dari utang tahun proyeksi dikurangi dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya capital expenditure purchase of PPE. Nah, ini diperoleh dari supporting schedule, diberi minus karena pemasukan atau issues. Nah, selanjutnya yaitu revolving credit facility line of credit. Nah, ini diperoleh dari supporting schedule juga. Nah, ini minus karena termasuk pembayaran atau repayment. Nah, selanjutnya net cash flow. Ini diperoleh dari operating ditambah dengan investing ditambah dengan financing. Nah, untuk beginning cash balance ini diperoleh dari tahun sebelumnya. Untuk ending cash balance ini diperoleh dari net cash flow ditambah dengan beginning cash balance. Selanjutnya kita masuk ke supporting schedule. Nah, di sini untuk debt schedule yang terdiri dari cash balance ini diperoleh dari ending cash balance. Nah, untuk ditambah dengan operating dan investing ditambah dengan financing, terus nanti dikurangi dengan minimum cash balance. Ini kita asumsikan dari rata-rata cash 3 tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu angsuran diasumsikan sama setiap tahunnya, yaitu 20 miliar. Dan selanjutnya long term debt net of current maturities ini diperoleh dari utang jangka panjang tahun sebelumnya dikurangi dengan angsuran. Selanjutnya rate interest expense utang jangka panjang kita asumsikan 8% dan untuk rate interest line of credit kita asumsikan 5%. Nah, untuk interest expense long term debt itu diperolehlah dari long term debt utang jangka panjang tahun sebelumnya dikali dengan 8%. Selanjutnya untuk PPE schedule, PPE net of accum depreciation ini diperoleh dari balance sheet tahun sebelumnya dan ditambah dengan capital expenditure yang diasumsikan 1 triliun untuk 1 tahun dan ditambah dengan depresiasi ini diperoleh dari 27% dikali dengan PEE ditambah dengan capital expenditure. Selanjutnya untuk intangible asset ini diperoleh dari net aset akhir tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk amortisasi ini diperoleh dari intangible dikali dengan 27%. 27% diasumsikan dari rata-rata amortisasi dari 2018, 2019 dan 2020. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.